Secara diam-diam, Sandra Dewi memenuhi panggilan penyidik untuk kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pemanggilan keduanya ini dilakukan untuk mendalami keterkaitan aset-aset yang dimilikinya terhadap perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah yang tengah dihadapi Harvey Muiz. Berbeda dari pemeriksaan pertamanya yang terang-terangan hadir memasuki gedung Kejaksaan Agung dengan penuh senyum dan tak lupa memberikan tanda cinta, kini Sandra Dewi seolah menghindar dengan datang tanpa diketahui awak media. Terpantau dari gambar CCTV, Sandra Dewi justru telah memulai pemeriksaannya sejak pukul 8 pagi hingga menjelang malam. Perkara berikutnya, pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan penanganan perkara korupsi pada kegiatan importasi gula oleh PT Smith SMIP periode tahun 2020-2023, bahwa pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan 2 orang saksi, sehingga jumlah keseluruhan saksi yang telah kita periksa ada total 69 orang saksi. Satu di antara saksi yang kita periksa setelah kita lakukan pendalaman dinyatakan telah cukup alat bukti. Untuk statusnya peningkatan untuk hari ini kan diperiksanya cukup panjang nih Pak, lebih dari 5 jam. Statusnya saat ini masih saksi atau terperiksa atau seperti apa dari? Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD. Kemarin nampaknya menjadi hari yang panjang untuk Sandra Dewi. 10 jam lebih diperiksa, Sandra Dewi pun tampil tenang seperti biasanya. Tergambar jelas dari CCTV yang ditayangkan, Sandra Dewi terlihat mampu menguasai diri selama dicecar beragam pertanyaan. Tak banyak ekspresi yang dilemparkan. Wanita berusia 40 tahun itu cukup kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Sekilas memang tak ada yang janggal dari gestur tubuhnya. Namun jika melihat satu momen, Sandra Dewi nampak tak fokus saat mengecek dokumen-dokumen yang diberikan. Tatapannya justru tidak tertuju pada kertas di hadapannya, melainkan ke objek lain yang berada di sekitar. Lantas, bagaimana tanggapan pakar ekspresi melihat gerak-gerik Sandra Dewi ini? Saya lebih, ya itu cukup terlihat dia nervous sih, agak tegang dengan ketegangan samping kanan kiri dekat pipi sana. Cukup kelihatan dia cukup tegang gitu. Tapi sekarang apakah kemudian orang tegang itu pasti salah? Jawabannya tidak. Banyak orang umum di luar sana kalau dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan itu sama dredeg gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan apapun dalam hal ini selain bahwa dia itu tegang, nervous. Nampaknya pemeriksaan yang dijalani Sandra Dewi kemarin cukup rumit. Karena jika mengingat saat dipanggil pertama kali oleh Kejaksaan Agung, Sandra Dewi justru terlihat lebih cerah. Jika sebelumnya hadir mengenakan pakaian putih, Sandra Dewi pun seolah tak mengalami ketegangan. Cukup banyak berinteraksi, bahkan mampu melemparkan tanda cinta pada awak media, kini penampilannya justru kontras. Tampil mengenakan baju hitam, Sandra Dewi bungkam 1000 bahasa usai menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sandra Dewi keluar dari gedung penyidik Kejaksaan Agung dengan raut wajah tak sesumringah kemarin. Usai memberikan kesaksiannya, dikawal ketat, Sandra Dewi justru nampak bergegas untuk pergi tanpa membuka mulut. Hanya ada senyum simpul yang terukir pada wajahnya. Matanya pun seolah enggan menatap kamera. Ribuan pertanyaan yang dilontarkan wartawan pun diacuhkan begitu saja. Dengan mengatupkan kedua tangannya, pemeran sekaligus model kenamaan itu seolah tengah meminta maaf. Lantas, apakah maksud dari senyuman yang dilemparkan Sandra Dewi kepada publik ini? Kita perlu melihat backgroundnya Sandra Dewi ini sebelum dia menjadi istrinya Harvey Muiz, dia seorang entertainer loh. Seorang entertainer yang biasa untuk menampilkan wajah yang sumringah, yang senyum kepada publik, walaupun di belakangnya lagi remuk redam. Buat saya, apa yang ditampilkan Sandra Dewi ini adalah refleks dari bahwa dia dulu ada seorang entertainer dan nggak mungkin hilang dalam sekejap gitu. Bahwa dia ya tanda petik istilahnya ya, senyum basa-basi gitu loh. Tetapi kalau yang ekspresi beneran itu justru yang bisa dilihat ketika dia berada di dalam ruang pemeriksaan. Kalau kita perhatikan, ada salah satu video yang menampilkan dia lagi nyari dokumen, tetapi kalau kita lihat kepalanya justru ngelihat ke arah sebelah kirinya dia.
gitu. Nah, kalau orang nyari-nyari dokumen, pertanyaan saya apakah dia akan fokus pada dokumen yang dicari? Kan gitu ya. Tetapi ini dia fokus pada titik lain, sementara ini masih gerak, masih nyari gitu. Artinya kepala dia nggak di situ. Dia mencoba untuk menciptakan sebuah jawaban kepada penyidik gitu. Jawabannya apa dan kenapa kita nggak tahu. Tetapi dia mencoba untuk berpikir jawaban apa yang bisa dikasih ya, gitu, tanpa berbasiskan data-data apa yang dia pegang. Sandra Dewi boleh saja menutupi kerisauannya, namun sikap diamnya ini dinilai menyebalkan bagi segelintir orang. Bagaimana tidak? Setelah sang suami diduga ikut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah, belum juga ada penjelasan yang memuaskan didapat. Sementara barang-barang mewah yang mereka nikmati selama ini ada kaitannya dengan kasus korupsi tersebut, mulai dari mobil mewah sampai jam tangan branded. Namun itu hanyalah segelintir dari harta mereka. Lantas bagaimana aset lainnya? Seperti jet pribadi, rumah mewah, hingga barang branded lainnya. Akankah semua itu akan ikut disita? Beberapa harta yang kami sita diduga terkait dengan kejahatannya. Ya, maka kita lakukan penyitaan. Harta yang belum jelas kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk ditelusuri sejauh mana keterkaitannya. Ada kemungkinan statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Pak? Saya tidak berani mengatakan kemungkinan ya. Oke tuh pemirsa ya, berita pertama kita di pagi hari ini masih seputar kasus timah yang menimpa keluarga Sandra Dewi dan juga Harvey Moise, yang dimana kemarin itu Sandra Dewi kembali lagi dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung untuk yang kedua kalinya. Kali ini ada sedikit berbeda. Kalau yang pertama itu kan beberapa bulan yang lalu diperiksa, cuma beberapa jam saja. Tapi yang kedua ini agak lebih lama, dimulai dari jam 8 pagi sampai sampai malam gitu ya pemirsa. Yang dimana sekarang sih udah pasti kalau kita melihat raut wajah Sandra Dewi agak sedikit menegang ya. Siapa yang nggak tegang juga diperiksa kan ya. Cuman statusnya sampai sekarang masih statusnya saksi. Belum naik ke tersangka, jadi jangan spekulasi macam-macam ya. Kita biarkan saja pihak penyidik dari tim Kejaksaan Agung dan juga pihak kepolisian menyelidiki kasus dari timah yang menimpa keluarga mereka. Kita doakan saja segalanya itu mendapatkan titik terang gitu kan ya, sehingga permasalahan ini tidak kunjung berlarut-larut.